Jokowi katanya akan memaafkan tiga tersangka, yang lain kecuali tiga itu berapa? Urusan maaf memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Prosesnya biar berjalan apa adanya. Ya, Berarti proses hukum tetap berjalan gitu ya Pak ya? sekali lagi Salah. urusan maaf memaafkan itu urusan pribadi. Kalau urusan hukum ya urusan hukum. Kita hormati proses hukum yang ada. Pak, kalau tanggapan terkait dari tersangka Pak, dari Egy Sujana itu terkait menanggapi ijazah Pak Jokowi ternyata asli itu seperti apa? Mengakui kalau asli? Ya memang asli. Ini gimana sih? Ya memang asli. Artinya kalau dari Artinya ya memang asli. ya Untuk yang tersangka yang mengakui hasil ini, apakah ada ruang untuk perdamaian gitu Pak? Gimana? Untuk tersangka yang mengakui ijazah asli itu, apakah ada ruang untuk Sekali lagi urusan maaf memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Ya, sobat RH sekalian, urusan maaf memaafkan urusan pribadi. Tetapi urusan hukum jalan terus. It's okay ya. Asal berjalan di atas fairness ya, di atas kebenaran, kejujuran, integritas yang terjaga. Jadi sobat RH sekalian, sebagai lawyer atau penasihat hukum RRT ya tentu kita mengikuti mode yang dibuat oleh prinsipal. Rupanya prinsipalnya mode maju terus pantang mundur membela kebenaran. Bahkan Dr. Tifa mengatakan tidak ada negosiasi untuk yang namanya penelitian atas sebuah dunia atau sebuah ranah saintifik, hasanah ilmiah. Jadi sobat era sekalian, apa yang dilakukan oleh Dr. Tifa adalah menyampaikan kebenaran, kritik, dan tentu didasarkan pada kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Sebagaimana dilindungi oleh our constitutions, 1945 constitutions. Ini ada tweet terbaru dari Dr. Tifa, instead of memikirkan memenjarakan RRT, Roy Suryo, Noto Diprojo, Rismon Hasiholan Sianifar, dan Ti Fauzia Tiasuma atau RRT, maka lebih baik mencari sosok ini, kata Dr. Tifa, yang berkacamata ini. Ini tweet Dr. Tifa terbaru ya. Oke. Jadi coba kita bacakan. Ya, dua terbaru sesungguhnya. Jadi ya ini ya. One day ago, tugas polisi seharusnya bukan sibuk memikirkan bagaimana RRT bisa dipenjara, seperti perintah seseorang yang bikin mereka meriang dan susah tidur cari alasan dan bagaimana agar rakyat se-Indonesia tidak geger dan demo besar-besaran. Tetapi seharusnya sibuk mencari sosok lelaki kurus, berkacamata, berkumis, berhidung agak mancung, bibir tebal yang kuliah di Prodi Sarjana Muda Kehutanan UGM. Lengkap dengan mencari di mana ijazah sarjana mudanya jika lulus ya. Apakah kita perlu minta netizen se-Indonesia yang melakukannya? Kemudian di situ ada ya sosok berkacamata, hidung mancung, bibir tebal, berkumis. Dan the question is, who is he? Siapa dia sesungguhnya, kan begitu ya. Jadi memang foto ini agak misterius karena agak beda dengan sosok Jokowi sekarang ini yang hidungnya tidak lancip. Kalau ini kan hidungnya mancung dan lancip. This is the question sesungguhnya. Siapakah dia? Apakah dia Joko Widodo? Apakah dia siapa? Kok bisa berbeda dengan Joko Widodo hari ini ya? Nah, itu this is the question sesungguhnya. Banyak hal-hal spekulasi yang disampaikan. Dr. Zul misalnya mengatakan macam-macam ya, bahwa antara orang ini dengan Jokowi sekarang berbeda.
Tetapi kita tidak ingin mengungkapkan spekulasi. Silakan saja ikuti interview saya dengan Dr. Zul ya. Thumbnailnya ditampilkan lagi. Pada bagian lain Dr. Tifa juga kemudian meyakini bahwa ijazah yang ditampilkan itu palsu. Why? Ini indikatornya katanya. Ya, ini one day ago juga dari gelar perkara khusus Polda Metro Jaya 15 Desember 2025 sudah terlihat bahwa ijazah Jokowi jelas bermasalah jika tidak boleh disebut palsu. Apa indikatornya? Gampang, yang asli dan otentik pasti diperlihatkan dengan transparan, jelas, cepat dan cekatan. Kalau ada yang mau lihat pun akan dengan senang hati ditunjukkan dengan gamblang sepuasnya. Sebaliknya ijazah yang bermasalah atau palsu ditutupi, disembunyikan, dijauhkan dari mata yang awas. Kalaupun terpaksa ditunjukkan maka setengah hati saja. Dan diberikan setelah berjam-jam diminta, itu pun hanya diperlihatkan sebentar saja. Sebentarnya agak panjang. Silakan simpulkan sendiri. Jadi ya sebagai penyaksi mata, sebagai saksi dalam gelar perkara, karena saya ikut hadir ya, bahkan sebagai leading lawyer at that time, maka saya termasuk orang yang maju juga ke depan selain RRT untuk melihat ijazah sokol asli Jokowi. Jadi penyidik dan tim lawyer Jokowi berusaha meyakinkan bahwa itu adalah ijazah asli. Sampai mengatakan ada embosnya enggak? Ada watermarknya enggak? Itu yang kemudian yang mereka mention many times. Tetapi ketika kemudian ada yang ingin menyentuh, jangan disentuh. Luar biasa ya. Padahal kalau itu ijazah asli, ya silakan diawasi, diteropong, diraba, asal tidak merusak ijazahnya, karena ijazahnya kan dilapisi oleh plastik. Jadi tidak mungkin juga terjadi apa-apa. Dan ya secara transparan pada kesempatan pertama. Jadi ketika Dr. Tifa bicara, dia sesungguhnya memberikan syarat ya. Pertama saya yang bicara, selain itu. Sorry, ini minum kopinya kopinya belum larut semua. Jadi sobat sekalian, ketika Dr. Tifa bicara, pertama saya bicara introduction, kemudian general view from the RRT side, kemudian Roy Suryo bicara dengan presentasi slide presentationnya yang memang dia siapkan. Dr. Tifa bicara dengan catatan-catatan di laptopnya, tetapi Dr. Tifa memberikan prasyarat, requirement agar bisa melanjutkan pembicaraan. Apa requirement yang disampaikan Dr. Tifa? Yaitu dia ingin diperlihatkan ijazah sokol asli analog Jokowi dan kemudian laporan-laporan polisi yang membuat mereka menjadi tersangka. Nah ternyata sobat RH sekalian ya, tidak demikian ternyata. Ditunjukkannya di tahap akhir setelah ya bukan berdebat lah barangkali, setelah kita berdiskusi selama 6 sampai 7 jam, 6,5 jam. Baru saat-saat terakhir jam 11 ya, 11 kurang atau 11 lebih, 23 lebih atau 23 kurang diperlihatkanlah ijazah tersebut. Tapi dengan sangat hati-hati dan in a limited time, in a certain time. Ya, waktunya very short. In a short time. Limited time, dan kemudian ya terpaksa kita lihat-lihat ya. Dari kanan, dari kiri, dan Roy Suryo kemudian mencurigai soal foto yang tertera di sana sebagai seorang tukang foto yang pernah punya prestasi nasional. Jadi sahabat sekalian, sebenarnya kalau kita mau melakukan penelitian lanjut, dan ini Dr. Tifa sudah lakukan sesungguhnya, mengenai asal-usul Jokowi itu menarik. Sesungguhnya apakah ada konsistensi sosok itu? Di manakah orang yang berhidung mancung dan berkumis itu? Karena different, beda. Nah ini yang dikatakan oleh Dr. Tifa, ilmu anatomi tubuh yang semua dokter tuh bisa melakukannya. Tidak perlu canggih-canggih amat dengan melihat
anatomi tubuh, gigi, hidung dan lain sebagainya yang relatif tidak akan berubah, maka sesungguhnya kita bisa menyimpulkan apakah orang itu sama atau orang yang berbeda. Maka menjadi misteri sesungguhnya siapa orang yang berkumis, kemudian hidung mancung dan berkacamata itu yang diklaim foto wisudanya sebagai foto Jokowi. Mungkin bisa ditampilkan ya. Bahkan muncul dalam pakaian sarjana ya. Toga kesarjanaan. Nah ini yang kemudian harus kita lihat ya. Nah itu tweet Dr. Tipe, banyak juga dia men-tweet ya. Oke, dan kemudian tweet lainnya adalah mengenai alat bukti ya. Nah, alat bukti ini penting juga ya, disinggung oleh Dr. Tifa untuk melihat asal usul Jokowi. Nih ya, ini 12 jam yang lalu 709 dokumen dan bukan hanya satu lembar ijazah yang akan diperiksa RRT bersama ahli forensik independen. Pada gelar perkara khusus di depan kami, Polda Metro Jaya menyatakan telah menyita 709 dokumen terkait dengan riwayat pendidikan Joko Widodo yang mengklaim lulus dari Kehutanan UGM. Dengan pernyataan ini, maka RRT akan melanjutkan penelitian terhadap 708 dokumen selain ijazah. Untuk diketahui, penelitian terkait ijazah telah kami bukukan dengan judul Jokowi's White Paper. This one, yeah. This is a Jokowi's White Paper, yeah. And then you can kalau berminat silakan hubungi nomor yang tertera ya. Dengan tebal buku sebanyak 700 halaman. Hasilnya sesuai yang berkali-kali juga disampaikan. Jadi jika penelitian RRT terhadap 708 dokumen lainnya akan kami bukukan juga, maka akan ada 708 buku berikutnya sehingga total hasil penelitian terkait keabsahan gelar sarjana Kehutanan UGM yang selama ini diklaim oleh Joko Widodo kurang lebih 495.600 halaman. Main kali-kali aja. Ini juga kalau kami perlu membuat buku untuk setiap hasil penelitian kami tentang 709 dokumen tersebut. Contoh penelitian neuroscience, behavior dan digital forensik terhadap dokumen kedua terpenting setelah ijazah adalah skripsi berikut seluruh isinya termasuk lembar pengesahan yang raib, penggunaan printer keluaran tahun 2002 untuk dokumen yang dibuat tahun 1985. Dibuatnya tanda kutip ya. Penelitian tentang skripsi ini saja sudah akan sangat menarik hasilnya. Karena pisau analisis andalan kami bertiga yaitu triangulasi telematika, digital forensik dan neuropolitika akan kami gunakan habis-habisan untuk menguliti skripsi dan dari depan sampai belakang lengkap penelitian terhadap nama-nama yang disebutkan dalam skripsi tersebut. Tak luput dari benda matinya yaitu skripsi, kami teliti juga perilaku dan pola kerja otak semua pihak yang berkaitan dengan skripsi tersebut. Karena skripsi adalah produk otak juga produk perilaku, maka ilmu neuroscience behavior sangat relevan berdampingan dengan digital forensik untuk menguak skripsi yang diklaim dibuat tahun 1985 tapi baru ada di-upload di repository UGM tahun 2018. Ini kita baru bicara dokumen nomor 2 setelah ijazah loh ya, yaitu skripsi Joko Widodo. Setelah skripsi berikutnya akan kami kuliti habis-habisan tentang transkrip nilai Joko Widodo selama mengaku kuliah 5 tahun di Kehutanan UGM. Transkrip nilai itu tentu saja bukan hanya soal nilai-nilai yang tertera, tapi juga tentang dosen-dosen yang mengampu setiap mata kuliah. Apakah para dosen ini betul-betul kenal dengan seorang mahasiswa bernama Joko Widodo? Bagaimana tugas-tugas absensi, hasil nilai ujian tengah semester dan ujian semester, teman-teman yang sama-sama kuliahnya di ruang mana, dan sebagainya. Itu baru 3 dokumen ya, ijazah, skripsi, dan transkrip. Setelah ketiga dokumen tersebut dengan senang hati kami akan menguliti 706 dokumen lainnya. Netizen, silakan gelar tikar, siapin kuacinya ya. Buat para termul dan bos termul, kalau baca ini lantas meriang dan panas dingin, silakan siap-siap tolak angin dan minuman jahe sere. Ya. Oke, itu tweet berapa belas jam yang lalu. Kemudian Dr. Tifa juga membuat tweet 2 jam yang lalu ya. Baru saja ya. Yaitu ini 2 jam yang lalu mengenai behavior atau perilaku adalah semua hal yang dilakukan oleh makhluk hidup termasuk manusia yang dapat diamati observable, baik dengan mata telanjang maupun dengan alat dapat diukur measurable dan dapat diprediksi predictable.
Sebuah perilaku membentuk pola dan dengan pola itu bisa kita amati, ukur, dan prediksi. Neuroscience behavior sesuai ilmu yang saya pelajari dalam studi doktoral saya, ya insya Allah ya, beliau akan promosi doktor as soon as possible. Mempelajari hubungan otak dengan perilaku secara vice versa atau timbal balik. Ilmu neuroscience behavior kemudian saya elaborasi dengan 3 ilmu yang semuanya adalah produk sintesis otak, yaitu neurokognitif, psikologi forensik, dan politik kritis menghasilkan ilmu neuropolitika. Dengan kemajuan ilmu dan teknologi data science saat ini, maka semua pengamatan, analisis, dan pengukuran matematika bisa dilakukan secara jarak jauh. Di buku Jokowi's White Paper saya jelaskan metodologinya, yaitu Assessment at Distance atau AAD ya. Kalau AADC ada apa dengan cinta? Hubungannya dengan foto ini diambil bulan Juni 2025, 3 bulan sejak Joko Widodo dinyatakan sakit sekembali dari Vatikan bulan April 2025. Foto kanan bulan Desember 2025 dengan tanda dan gejala yang makin kompleks dan sistemik. Ditampilkan fotonya ya, yang di tweet paling baru. Maka sebagai dokter saya perlu sampaikan kepada orang-orang dekat beliau ini tidak menjalani conventional medication dengan baik. Ya. Saya khawatir dengan prognosis kesehatan beliau, sepertinya hanya bergantung kepada steroid untuk menekan tanda dan gejala, tetapi menghukum organ-organ penting yang di kemudian hari sangat membahayakan nyawa. Apalagi beliau tidak lepas dari memikirkan keselamatan politik anak-anaknya, juga memikirkan pemenjaraan terhadap RRT ya, RRT. Mental pressure yang berat sekali ditanggung badan. Ya sobat era sekalian, itu ya tweet-tweet terbaru Dr. Tifa. selalu ngeri-ngeri sedap, tetapi ya itulah ya, bagaimanapun the principle memilih untuk tidak diam saja. Ya sudah, lawyernya atau penasihat hukumnya menyesuaikan saja. Termasuk saya ya, saya katakan kepada tim ya, kita sesuaikan dengan kemauan prinsipal ya, because principal is the queen, principal is the king, karena dialah yang akan menanggung segala resiko dari apa yang diucapkan atau dilakukan pembelaannya oleh pihak atau penasihat hukumnya. Mudah-mudahan baik-baik saja sobat sekalian ya. Selamat menikmati liburannya ya. Liburan Natal dan Tahun Baru. Saya akan liburan setelah Tahun Baru saja biar tidak macet. Toh sama saja ya. Karena sehari-hari saya bukan orang yang terikat dengan waktu ya. Anytime, anywhere ya. Whenever, wherever ya, kita bisa membuat konten-konten seperti itu ya. Tidak bergantung ruangan tertentu, tetapi yang paling penting adalah alat komunikasinya jalan dan kemudian internetnya lancar. Itu saja sobat sekalian ya, salam semuanya ya. Salam buat Dr. Tifa, salam buat Rismon Hasiholan Siadipar, salam buat Roy Suryo, salam juga kepada rekan-rekan sejawat ya, kepada Jahmada Girsang, kepada M. Taufik, kepada Aziz Yanuar, dan kepada lawyer-lawyer lainnya ya. Ada Fadli Nasution, kemudian ada Dr. Mulyadi, ada John Silalahi dan lain sebagainya. Oke, Wirawan Adnan juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cerdas, ciao.